Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. We meet again in our next discussion about several literary theory in literary criticism. Jadi kita mau membicarakan tentang teori-teori yang dipakai untuk kritik dalam sastra. Nah, Oke, kita mulai dulu dengan apa itu literary criticism. Criticism itu kritik ya. Kritik sebagaimana kita kenal dalam bahasa Indonesia, kritik itu. Terus kemudian literary itu berkaitan dengan sastra. Jadi literary criticism adalah kritik yang dipakai di dalam dunia sastra untuk apa? Untuk mengkritisi ya, untuk mengkritisi karya sastra. Oke. Apa itu literary criticism? Nah, literary criticism itu adalah comparison atau perbandingan, kemudian analisis ya, kemudian interpretation or evaluation of works of literature. Ya, jadi literary criticism itu adalah comparison, perbandingan. Membandingkan apa? Membandingkan antara karya sastra satu dengan karya sastra yang lainnya. Bagaimana karya sastra satu dengan yang lainnya? Perbandingan itu bisa berbentuk pencarian persamaan dan perbedaan saja, atau bisa jadi untuk mencari mana yang lebih baik, mana yang lebih tidak baik, seperti itu. Terus kemudian ada interpretation. Interpretation itu apa? Interpretation adalah literary criticism usually consists of opinion, terdiri dari opini yang disupport dengan evidence. Evidence itu ya yang dimaksud adalah bukti-bukti yang ada di dalam teks, seperti itu. Terus kemudian bisa juga ditambah dengan analisis yang lain, misalnya tema dari karya sastra, terus kemudian bagaimana gaya dari kepenulisan karya sastra itu, bisa juga setting atau historical atau political konteks. Jadi dalam suatu karya sastra ya bisa jadi yang dicari itu juga terkait dengan settingnya, tempatnya, atau konteks-konteks sejarah dan politik. Kita lihat contohnya, misalnya di dalam a very old man with an enormous wing kemarin ya, dalam karya Gabriel Garcia Marquez itu, yang ada di dalam situ kalau misalnya kita cari ya, nanti teman-teman boleh browsing sebanyak-banyak yang berkaitan dengan itu. Sudah banyak sekali kritik yang ditulis terkait dengan karya itu. Ada yang menghubungkan itu dengan konteks politik ya, di tempatnya si penulis itu. Terus kemudian ada juga yang menghubungkan itu dengan menghubungkan itu dengan konteks sosial misalnya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kritik dari Gabriel Garcia Marquez, si penulis itu, terhadap kemiskinan yang terjadi di Kolombia, di di negaranya. Terus kemudian kalau di Indonesia kita melihat ada novel-novel misalnya seperti novel Seno Gumira Adjidharma misalnya, itu banyak yang bermuatan kritik sosial. Terus kemudian historical context misalnya, kalau teman-teman membaca novel-novel pada zaman bahasa Inggris ya, novel-novel zaman Victorian, itu ada kaitannya dengan historical konteks misalnya. Terus kemudian di puisinya si Wordsworth kemarin misalnya ya, I Wandered Lonely as a Cloud, dia bercerita tentang kebebasan. Kenapa? Karena zaman Victoria di Inggris itu konteksnya ya, itu semuanya memang serba maju, tapi juga semakin banyak restriction atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh si Ratu Victoria terhadap orang-orang di Inggris pada zaman itu misalnya.
Hal-hal itu bisa dimasukkan di dalam kajian karya sastra. Saya lupa menjelaskan bahwa kritik yang ada di sini kritik dalam arti luas ya. Kritik itu bukan berarti kita mempersalahkan sesuatu saja, tapi bisa jadi mengapresiasi. Ketika saya mengatakan kenapa saya menganggap bahwa puisi Wordsworth ya kemarin itu, William Wordsworth itu sebagai sesuatu yang indah misalnya, ya itu karena puisi itu ada aspek indahnya di sini dan sebagainya, yang ternyata itu orang tidak banyak yang tahu. Ketika saya melakukan analisis itu, maka saya dengan kata lain sudah melakukan sebuah kritik ya. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita membahas sebuah karya sastra ya, terus kemudian yang ada idenya, ada summary, biografi dan sebagainya, itu adalah sebuah kritik. Tidak seperti itu ya. Kritik harus dilakukan dengan sebuah analisis yang mendalam seperti itu. Researching, reading, and writing works of literature will help you to make better sense of the world. Tujuannya apa sih sebetulnya kritik itu? Tujuan dari kritik itu adalah untuk mencari nilai lebih dari sebuah karya sastra, dari judgment terhadap penilaian terhadap karya sastra. Kadang kan yang membuat sebuah karya sastra itu bisa menjadi karya yang booming karena dia itu dinilai bagus oleh seorang yang sudah malang melintang di dunia kritik sastra. Di Indonesia misalnya dulu Laskar Pelangi bisa sebegitu boomingnya ya karena ada orang yang menilai bahwa ini adalah novel bagus seperti itu. Tidak sembarang orang yang ngomong ini bagus misalnya seperti itu. Itu adalah fungsi dari sebuah kritik. Nah, bagaimana kritik itu bekerja, bagaimana kita cara membuat sebuah kritik? Kita menggunakan pendekatan dulu ya. Pendekatan itu maksudnya kita melihat dari sisi mana, kita menganggap karya sastra itu sebagai apa, sebagai sebuah refleksi dari kehidupan manusia kah, atau refleksi dari what we call it kemudian tadi sudut pandangnya mungkin bisa berbeda-beda ya kalau ketika kita membuat sebuah kritik. Nah, artinya adalah bisa jadi kita menggunakan school of thought. School of thought itu, school ini bukan sekolah ya maksudnya. School yang dimaksud di dalam ini adalah mazhab. Mazhab atau alur pemikiran, aliran pemikiran dalam filsafat. Jadi dalam filsafat itu ada mazhab-mazhabnya misalnya. Bagaimana cara berpikir? Ada cara berpikir orang itu yang cenderung sama seperti teman-teman mungkin ya, ketika melihat teman-teman yang lain misalnya, itu kan kita kadang punya judgement, anak ini sukanya sesuatu yang praktis misalnya. Yang praktis berarti dia ya pragmatik saja. Tapi ada yang misalnya tadi ya, selain pragmatik misalnya teman yang lain misalnya dia suka sesuatu yang tidak mudah percaya dengan sesuatu, maka dia berpikiran itu skeptik misalnya seperti itu. Nah, sama seperti misalnya dalam kalau tadi saya menyebutkan bahwa karyanya Gabriel Garcia Marquez kemarin yang an old man with a very old man with an enormous wings misalnya, itu juga pendekatannya bisa macam-macam. Mazhabnya dari mana? Misalnya mazhab yang digunakan itu adalah alur pemikiran yang sifatnya itu kaitannya dengan historis misalnya. Maka school of thought-nya dia menggunakan pendekatan yang sifatnya historical point of view, sudut pandang sejarah. Bisa jadi sudut pandang sosiologis berkaitan dengan aspek-aspek sosial yang ada di dalam masyarakat. Atau misalnya yang digunakan itu adalah aspek reseptif. Nah, reseptif itu apa? Reseptif ya berhubungan dengan resepsi. Bagaimana
seorang pembaca itu menerima seperti itu. Ada macam-macam. Nah, beberapa point of view ya yang sering digunakan, yang muncul pada awal-awal perkembangan kritik sastra, antara lain yang pertama yang teman-teman perlu tahu itu ada yang namanya mimetic theory. Mimetic theory ini menurut Gleason ya, sebetulnya ini adalah salah satu sudut pandang atau salah satu school of thought tadi ya, alur pemikiran, mazhab pemikiran yang relatif sudah lama. Ini sudah konsep ini dikenal dari zaman Yunani. Nah, apa itu mimetic theory? Mimetic theory itu dari kata mimesis. Mimesis itu apa? Mimesis itu kata Yunani yang artinya adalah cermin. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan teori tentang cermin dalam tanda kutip ini? Cermin ini menganggap bahwa karya sastra itu adalah cermin kehidupan gitu ya, yang mengimitasi dari kehidupan. Jadi apa yang kita lihat dari karya sastra itu adalah sesuatu yang terefleksi dari si penulisnya. Kalau misalnya digabung dengan aspek psikologis, maka ketika si penulis itu menggunakan kata-kata yang gloomy, berarti dia mencerminkan kehidupan si penulis yang tidak bahagia. Terus kemudian contoh yang lainnya, misalnya kalau teman-teman pernah membaca karyanya Charles Dickens ya, atau nonton filmnya lah minimal ya, Christmas Carol misalnya. Christmas Carol itu banyak diputar di TV, biasanya pada saat masa-masa itu ya, Natal itu misalnya, kartun tentang Natal itu ceritanya bukan tentang biasanya kan film-film tentang Natal misalnya, bukannya berbicara tentang agama, tapi saya mencontohkan film-film tentang Natal itu biasanya yang bahagia. Tapi si Charles Dickens ini mengambil sosok cerita di dalam Natal yang mana itu lebih mengarah ke sesuatu yang tidak bahagia. Jadi dia bercerita tentang bagaimana Natal itu ternyata tidak bisa dirasakan oleh orang miskin di Inggris pada zaman Charles Dickens itu, pada abad ke-19 seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah, kalau misalnya dikritik ya, bisa kita mengasumsikan bahwa itu adalah mimesis, itu adalah cerminan dari bagaimana Charles Dickens itu hidup. Kenapa? Karena hubungannya dengan biografinya si Charles Dickens, si penulis dulu, itu dari dulu hidupnya itu sengsara gitu loh, hidupnya itu tidak pernah bahagia. Jadi ketika dia itu menceritakan si anak kecil misalnya, ketika Natal dia malah kedinginan, tidak ada orang yang mengasihani dan sebagainya, itu juga tidak itu merupakan cerminan dari kehidupan si penulis. Salah satunya seperti itu, tapi contoh yang lainnya bisa banyak. Nah, apa yang ditekankan oleh mimesis theory? Yang ditekankan oleh mimetic theory adalah ini ya, universal truth ya. Mimetic critical theory often asks how well the literary work conveys universal truth. Biasanya bagaimana yang bagaimana si karya sastra itu bisa bisa mencerminkan bagaimana kehidupan secara universal seperti itu, and teaches the reader positive moral values and modes of personal conduct. Bisa bagaimana si penulis itu menganggap si penulis itu
menyampaikan nilai-nilai moral yang disampaikan dalam karya sastra gitu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya pragmatic theory, pragmatism ya. Nah, pragmatic criticism ini muncul setelah mimesis, jadi dia cenderung yang tidak setuju dengan mimesis. Pragmatic criticism with first leading with ethical impact and literary text has upon an audience. Bagaimana si karya sastra ini mempengaruhi audiens atau pembaca. Nah, it believe that the art, the works, that something which is constructed in order to achieve certain effects on audience. Bagaimana karya sastra itu merupakan sesuatu yang dikonstruksi untuk mencapai efek tertentu dari si para pembacanya, seperti itu. Apakah itu dalam bentuk pleasure atau kesenangan ya, atau instruction, maksudnya bagaimana itu bisa menimbulkan efek yang seperti meminta sesuatu, menyuruh sesuatu, atau special feeling atau feeling yang spesial. Ini bisa macam-macam ya. Terus kemudian ini munculnya pada abad ke-19 ya, tradition yang muncul di United States ya, di Amerika pada masa abad ke-19. Tahun 1970 itu sudah masuk ke abad 19, mendekati abad ke-20. Pragmatism rejects the idea that function of thought is to describe, represent, atau mirror reality. Dia menolak pandangan mimesis tadi. Ini bertentangan jadinya. Nah, manakah yang banyak dipakai? Sama, banyak yang pakai pragmatic teori, banyak yang pakai mimetic teori. Cuman yaitu karena berhubungan dengan interpretasi, maka tidak akan ada titik temu. Yang mau pakai pragmatic teori silahkan, yang mau pakai mimesis teori silahkan. Nah, kemudian ada banyak sebetulnya ya, school of thoughts, jadi mazhab dalam pemikiran di kritik sastra. Yang pertama ada yang namanya structuralism, menganggap bahwa karya sastra itu adalah struktur ya, struktur yang utuh misalnya. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kita menggunakan pendekatan seperti plot ya, menganalisis ini alurnya bagaimana, alurnya maju atau mundur, terus kemudian ini karakternya bagaimana, karakter mempengaruhi plot mempengaruhi karakter. Ketika klimaksnya naik maka akan terjadi perubahan karakteristik misalnya ya. Misalnya kalau dalam cerpen kemarin ya, Very Old Man itu misalnya, yang kita lihat pasti akan ada alur cerita ya. Alur ceritanya ini cenderung maju atau mundur. Nah, kalau itu ada maju sedikit mundurnya seperti itu. Nah, apakah ada klimaksnya? Klimaksnya ada ketika dia mencoba untuk misalnya lari dari kampung itu, ketika dia mencoba untuk kembali terbang misalnya, seperti itu. Apakah ada perubahan itunya, karakternya? Ada pada beberapa karakter yang digambarkan ya, misalnya walaupun tidak banyak ya, tapi ada perubahan karakter. Kenapa ya? Karena ada berhubungan satu sama lain. Itu kita menggunakan structuralism. Terus kemudian ada sociology of literature. Sociology of literature ini pendekatan sosiologis yang diadaptasi dalam analisis karya sastra. Ada yang namanya genetic structuralism, jadi menggabungkan antara strukturalisme dengan sosiologi. Ada yang menggunakan marxism. Marxism itu berarti berhubungan dengan materialisme. Jadi bagaimana struktur dari sebuah karya sastra itu dipandang dari sisi materialisme. Contoh misalnya yang ada di dalam cerpen itu sebenarnya pemicunya adalah masalah ekonomi. Nah, itu berarti kita menggunakan Marxist teori. Terus kemudian ada psikologi. Kalau psikologi berarti berhubungan dengan kejiwaan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam seperti Elisanda, terus kemudian Pelayo dan sebagainya itu
mereka itu memang punya aspek psikologis yang berbeda misalnya, yang itu menyebabkan ceritanya jadi menarik misalnya. Nah itu berarti menggunakan pendekatan psikologi. Terus kemudian ada yang modern itu lebih ke struktural ya. Ada yang postmodern itu yang ada banyak cabangnya lagi. Salah satunya yang dikenal dengan istilah mazhab atau deconstruction ya, dekonstruksi ya. Jadi menganggap bahwa ya kita harus memiliki pola pikir yang berbeda, tidak terstruktur ya. Misalnya selalu tidak ada kesimpulan, selalu pada kalau misalnya kita kesimpulan itu hanya kesimpulan sementara karena menganggap itu dari salah satu point of view saja. Terus kemudian ada feminism ya, feminism dan gender based approach. Beberapa mungkin tidak bisa dibahas dari satu sudut pandang saja misalnya. Terus kemudian ada yang sekarang ini misalnya ekokritisisme itu kritik yang berkaitan dengan lingkungan. Ya kalau misalnya ada aspek-aspek lingkungan dalam sebuah karya sastra, maka bisa digunakan pendekatan lingkungan. Misalnya ada novel tentang dulu itu novela ya, novel pendek yang dibuat oleh Seno Gumira tentang lumpur lapindo misalnya seperti itu. Nah itu bisa jadi kita menggunakan melihatnya dari aspek tidak hanya historis tapi kritik eko. Nah di luar ini ada banyak sekali lagi. Ada queer theory itu kalau misalnya di situ ada misalnya ada karakter-karakter yang tidak sepenuhnya laki-laki atau perempuan ya, queer, aneh gitu ya, secara gender itu gender yang bukan mainstream seperti itu, namanya queer theory. Nah masing-masing dari school of thought ini bisa digunakan di banyak sastra sekaligus, maksudnya suatu karya sastra mungkin bisa didekati dengan sudut pandang yang beda-beda, tapi juga bisa jadi tidak, tergantung pada karya sastra itu sendiri. Nah ini sedikit tentang literary criticism ya. Silakan teman-teman kalau ada yang lainnya boleh ditanyakan di grup WhatsApp ini. Terima kasih. Good evening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.